Wah, wah. Jose Mourinho ikut berkomentar soal kekalahan Indonesia dari Filipina. Ia menilai tim pelatih dan punggawa timnas Indonesia sepertinya belum menemukan ritme permainan terbaiknya. Saya paham pertandingan awal memang selalu sulit. Namun mereka punya kualitas untuk bangkit, mereka harus percaya bahwa kemenangan bisa digapai. Itu hanya bisa diusahakan jika mereka serius, fokus, dan tetap menjaga mental juara. Pernyataan mengejutkan Pratama Arhan ketika lemparan ke dalam jadi petaka untuk timnas U23. Gol itu terjadi dari lemparan ke dalam, cara yang dulu menjadi ciri khas saya. Itu semua saya pelajari langsung dari Coach Shin Tae-yong dulu. Akhir-akhir ini banyak yang meremehkan kemampuan itu. Tetapi sekarang justru menjadi batu sandungan untuk timnas. Saya hanya bisa tersenyum melihatnya. Simak penuturan lengkap Arhan yang bikin kita bisa spot jantung mendengarnya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah. Jose Mourinho ikut berkomentar soal kekalahan Indonesia dari Filipina. Ia menilai tim pelatih dan punggawa timnas Indonesia sepertinya belum menemukan ritme permainan terbaiknya. Saya paham pertandingan awal memang selalu sulit. Namun mereka punya kualitas untuk bangkit, mereka harus percaya bahwa kemenangan bisa digapai. Itu hanya bisa diusahakan jika mereka serius, fokus, dan tetap menjaga mental juara. Kabar tak terduga datang dari harian lokal Thailand yang mengklaim bahwa pelatih top dunia, Jose Mourinho, ikut menyoroti kekalahan timnas Indonesia U23 dari Filipina di ajang SEA Games. Laga yang berakhir dengan kekalahan 0-1 itu rupanya tidak hanya menyedot perhatian publik tanah air, tetapi juga menarik perhatian figur besar sepak bola internasional. Menurut laporan tersebut, Mourinho memberikan komentar mengenai performa Indonesia yang dinilainya belum menunjukkan permainan terbaik. Dalam kutipan yang disampaikan oleh media Thailand tersebut, Mourinho menyebut bahwa pertandingan pertama di turnamen manapun memang tidak pernah mudah. Ia menilai timnas Indonesia tampak belum mampu bermain lepas dan masih mencari ritme permainan yang ideal. Timnas Indonesia sepertinya belum menemukan permainan terbaiknya. Saya paham pertandingan awal memang selalu sulit. Namun mereka punya kualitas untuk bangkit, demikian komentar Mourinho sebagaimana dilaporkan harian tersebut. Komentar ini sontak menjadi perbincangan karena Mourinho jarang memberikan perhatian pada pertandingan di tingkat Asia Tenggara. Namun publik menilai bahwa pernyataan itu justru menjadi semacam perhatian khusus terhadap sepak bola Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan cukup signifikan di level Asia. Lebih jauh, Mourinho juga memberikan pesan yang bersifat motivasional. Ia menilai bahwa kebangkitan Indonesia sangat mungkin terjadi jika para pemain memiliki kepercayaan diri dan keyakinan bahwa mereka mampu meraih kemenangan. Mereka harus percaya bahwa kemenangan bisa digapai. Itu hanya bisa diusahakan jika mereka serius, fokus, dan tetap menjaga mental juara, lanjut Mourinho dalam laporan tersebut. Komentar tersebut dianggap relevan dengan situasi tim yang terlihat gugup dan tidak konsisten performanya saat menghadapi Filipina. Salah satu bagian paling menarik dari pernyataan Mourinho adalah sorotannya terhadap pelatih Indonesia, Indra Syafri. Menurut harian Thailand itu, Mourinho menilai bahwa Indra Syafri perlu melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pertandingan tersebut. Ia menilai skema permainan yang diterapkan tidak berjalan efektif dan cenderung buntu sepanjang pertandingan. Indonesia memang dominan dalam penguasaan bola, tetapi sulit menembus pertahanan rapat Filipina. Akibatnya, serangan Indonesia kerap mentok tanpa penyelesaian yang jelas. Jika skema tidak bekerja, maka pelatih harus berani melakukan revolusi, begitu ujar Mourinho seperti dikutip.
Pernyataan ini dinilai publik sebagai kritik konstruktif yang menekankan pentingnya fleksibilitas taktik dalam kompetisi singkat seperti SEA Games. Mourinho yang dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan pragmatis dan adaptif memberikan gambaran bahwa dalam turnamen, pelatih harus cepat mengidentifikasi kelemahan dan mengambil keputusan yang tepat untuk memperbaiki situasi. Mourinho juga menyinggung pentingnya perubahan mental dan struktur permainan. Ia menilai bahwa Indonesia memiliki pemain bertalenta, tetapi kesalahan kecil dan kurangnya kreativitas membuat peluang tidak bisa dikonversi menjadi gol. Dalam laga melawan Filipina, lini depan Indonesia terlihat kesulitan memanfaatkan ruang, sementara lini tengah kurang mampu menghasilkan umpan-umpan progresif yang memecah kebuntuan. Situasi ini membuat tekanan terasa semakin besar dan akhirnya sebuah kesalahan dalam bertahan harus dibayar mahal. Pernyataan Mourinho ini memberikan angin baru dalam diskusi mengenai perkembangan sepak bola Indonesia. Banyak pihak menilai bahwa komentar pelatih berjuluk The Special One itu bisa menjadi cerminan penting bahwa sepak bola Indonesia sedang diperhatikan dari luar. Namun di sisi lain, kritik tersebut juga menjadi tanda bahwa performa saat ini memang membutuhkan pembenahan signifikan. Dengan jadwal pertandingan yang masih berlangsung, sorotan publik kini tertuju pada bagaimana respons Indra Syafri dan para pemain menghadapi tekanan besar ini. Apakah mereka mampu belajar dari kekalahan, mengubah strategi, dan kembali menunjukkan permainan agresif dan bertenaga seperti yang diharapkan? Atau justru kritik Mourinho menjadi pengingat bahwa tanpa perubahan besar, prestasi hanya akan menjadi angan-angan? Para pendukung Garuda Muda kini menaruh harapan tinggi agar evaluasi benar-benar dilakukan, bukan sekadar menjadi janji setelah kekalahan. Dalam turnamen singkat, kesalahan kecil bisa berakibat fatal dan setiap laga harus dimanfaatkan seefektif mungkin. Dukungan publik terus mengalir, tetapi pada akhirnya perubahan di lapanganlah yang menentukan semuanya. Terlepas dari benar atau tidaknya laporan tersebut, satu hal yang pasti, komentar Mourinho sekalipun dari jauh telah menyulut kembali semangat diskusi tentang masa depan permainan Timnas Indonesia U23. Dan kini semua mata menunggu apakah kritik dan perhatian itu akan menjadi pemantik kebangkitan atau sekadar menjadi catatan dalam perjalanan panjang sepak bola Indonesia. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Pernyataan mengejutkan Pratama Arhan ketika lemparan ke dalam jadi petaka untuk Timnas U23. Gol itu terjadi dari lemparan ke dalam, cara yang dulu menjadi ciri khas saya. Itu semua saya pelajari langsung dari Coach Shin Tae-yong dulu. Akhir-akhir ini banyak yang meremehkan kemampuan itu. Tetapi sekarang justru menjadi batu sandungan untuk timnas, saya hanya bisa tersenyum melihatnya. Simak penuturan lengkap Arhan yang bikin kita bisa spot jantung mendengarnya. Pernyataan mengejutkan datang dari Pratama Arhan setelah kekalahan menyakitkan yang dialami Timnas Indonesia U23 di ajang SEA Games. Tim Garuda Muda tumbang 0-1 dari Filipina lawannya yang secara historis selalu berada di bawah Indonesia dalam peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara. Ironisnya, gol tunggal Filipina tercipta lewat situasi lemparan ke dalam, skema yang selama ini identik dengan gaya bermain Arhan. Situasi ini langsung memicu reaksi publik, terlebih ketika Arhan akhirnya angkat bicara dan menyinggung bahwa kekalahan tersebut justru terjadi melalui cara yang selama ini menjadi keahliannya. Dalam komentarnya, Arhan mengungkapkan kekecewaan sekaligus keheranannya. Ia tak menyangka Timnas U23 bisa kebobolan melalui momen sederhana yang sebelumnya justru menjadi senjata ampuh Indonesia.
Sebagai pemain yang dikenal di Asia karena lemparan jauhnya, Arhan merasa bahwa aspek itu kini dianggap remeh oleh banyak pihak, terutama sejak dirinya tak lagi dipanggil ke skuad nasional. Gol itu terjadi dari lemparan ke dalam, cara yang dulu menjadi ciri khas saya. Itu semua saya pelajari langsung dari Coach Shin Tae-yong. Dulu banyak yang meremehkan kemampuan itu akhir-akhir ini. Tetapi sekarang justru menjadi batu sandungan untuk timnas, ujar Arhan. Pernyataan tersebut langsung menyebar luas dan memicu diskusi panas di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Pernyataan Arhan dianggap sebagian pihak sebagai sentilan terhadap pola permainan timnas saat ini, sementara sebagian lainnya memahami bahwa kritik tersebut datang dari rasa cinta dan kepeduliannya terhadap performa Garuda Muda. Sejak tak lagi menjadi bagian dari skuad, Arhan memang lebih jarang muncul di pemberitaan, namun komentarnya kali ini cukup membuat publik tersentak. Banyak yang menilai bahwa Arhan sebenarnya ingin menunjukkan betapa pentingnya detail kecil dalam pertandingan, termasuk lemparan jauh yang sering diremehkan. Kekalahan dari Filipina sendiri menjadi pukulan telak bagi timnas Indonesia U-Strip 23. Padahal di atas kertas, Garuda Muda lebih unggul dalam kualitas pemain, pengalaman, bahkan sejarah pertemuan. Namun dominasi Indonesia tak mampu berbuah gol. Serangan demi serangan berhasil dipatahkan oleh pertahanan Filipina, sementara satu kelengahan dalam mengantisipasi lemparan jauh langsung berbuah malapetaka. Situasi ini terasa semakin menyakitkan karena Filipina bukanlah tim yang dikenal memanfaatkan lemparan dalam sebagai senjata utama. Arhan menilai bahwa masalah utama bukan hanya pada pertandingan melawan Filipina, tetapi juga bagaimana elemen-elemen tertentu dalam permainan tidak lagi dimaksimalkan atau diantisipasi dengan baik. Saya hanya sedih. Lemparan jauh dulu dianggap remeh, padahal sering membantu kita mencetak gol atau menciptakan peluang penting. Sekarang justru hal itu yang membuat timnas kalah, tambahnya. Kini posisi Indonesia di grup menjadi sangat sulit. Harapan untuk lolos ke babak berikutnya tergantung pada dua hal: kemenangan Indonesia atas Myanmar serta hasil pertandingan antara Malaysia dan Vietnam. Garuda Muda wajib menang saat menghadapi Myanmar, tetapi kemenangan itu tidak menjamin apapun bila di saat yang sama Malaysia dan Vietnam bermain imbang. Jika kedua tim tersebut meraih hasil seri, maka Indonesia otomatis tersingkir meskipun menang meyakinkan sekalipun. Kondisi ini membuat publik semakin gelisah. Banyak yang berharap keajaiban kembali hadir di momen krusial seperti ini. Dalam komentarnya, Arhan pun menyuarakan harapan serupa. Semoga ada keajaiban. Saya berharap timnas bisa menang lawan Myanmar. Tapi kita harus menunggu hasil Malaysia versus Vietnam. Kalau mereka seri, ya Indonesia harus pulang lebih cepat, ucapnya dengan nada realistis. Meski komentarnya dipandang kontroversial, banyak yang memahami bahwa ucapan Arhan tidak datang dari rasa kesal semata. Sebaliknya, publik menilai bahwa ia masih memiliki kepedulian besar terhadap timnas. Selama ini Arhan dikenal sebagai pemain yang selalu tampil penuh semangat dan rela berkorban di lapangan. Lemparan jauh yang menjadi ciri khasnya telah beberapa kali menghasilkan peluang emas dan gol penting bagi Indonesia, termasuk pada turnamen-turnamen besar sebelumnya. Kini ketika timnas U23 sedang berada dalam situasi sulit, komentar Arhan justru menjadi refleksi tentang bagaimana detail kecil dalam sepak bola bisa menentukan hasil pertandingan. Lemparan ke dalam yang sering dianggap remeh terbukti mampu menjadi senjata mematikan baik bagi lawan maupun bagi tim sendiri jika tidak diantisipasi dengan baik. Publik kini menunggu dua hal: apakah Indonesia mampu mengalahkan Myanmar dan apakah hasil pertandingan Malaysia kontra Vietnam akan membuka jalan bagi Garuda Muda untuk tetap bertahan di SEA Games. Sementara itu, pernyataan Arhan terus menjadi bahan perbincangan, seolah menjadi pengingat bahwa setiap aspek dalam sepak bola memiliki peran penting, bahkan sesuatu yang terlihat sederhana seperti lemparan ke dalam.
Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards your Shin Tae-yong bikin semua takjub dan bangga. Momen mengejutkan sang mantan pelatih yang membakar semangat Garuda Muda jelang duel kontra Filipina malam ini. Kata STY, malam ini kita hidupkan kembali semangat berjuang bersama Garuda Muda. Hari ini, esok, dan seterusnya tanamkan kegigihan perjuangan. Meskipun kita disudutkan dari segala arah, tetaplah bersinar untuk kebaikan ini. Menjelang pertandingan penting antara Timnas Indonesia U23 dan Filipina pada gelaran SEA Games 2025, atmosfer sepak bola nasional kembali dipenuhi euforia. Namun di tengah hiruk-pikuk persiapan laga krusial ini, publik Indonesia dikejutkan oleh sosok yang tak pernah benar-benar pergi dari hati para pecinta sepak bola tanah air, Shin Tae-yong. Mantan pelatih Timnas Indonesia itu tiba-tiba melakukan tindakan yang membuat banyak orang takjub, terharu, dan kembali mengingat masa-masa kejayaannya bersama Garuda. Dalam sebuah video yang diunggah di akun fans internasional, Shin Tae-yong tampak berdiri di sebuah lapangan latihan Jakarta Selatan. Di belakangnya terlihat bendera Indonesia terpasang di sisi kanan, berkibar seolah ikut memberi hormat. Dengan suara mantap namun penuh kehangatan, STY berkata, "Indonesia selalu menjadi keluarga saya. Hari ini saya ingin kalian semua mengobarkan semangat untuk Garuda Muda. Berjuanglah dengan hati dan saya akan selalu mendukung dari jauh." Momen itu langsung viral. Media lokal dan internasional ikut mengangkatnya, sementara para pendukung Indonesia membanjiri kolom komentar dengan rasa bangga dan haru. Meski tidak lagi duduk di bangku pelatih, Shin Tae-yong menunjukkan bahwa hatinya masih terikat kuat dengan tim merah putih. Komitmennya untuk Indonesia tidak pernah benar-benar padam. Dan dukungannya menjelang laga melawan Filipina membuat masyarakat merasa bahwa Garuda Muda mendapat restu tambahan dari sosok yang pernah membawa Indonesia melesat ke era baru. Sementara itu, di berbagai kota besar di Indonesia, suasana semangat jelang pertandingan semakin terasa. Banyak lokasi nobar dipenuhi dengan bendera, spanduk, dan nyanyian dukungan. Saya sendiri akan ikut nobar hari ini bersama ratusan bahkan mungkin ribuan supporter lain yang ingin menyaksikan bagaimana Garuda Muda bertarung demi lambang di dada. Nobar bukan sekadar menonton, ini adalah wujud kebersamaan, solidaritas, dan cinta kepada tanah air yang tumpah dalam sorakan dan tepuk tangan. Di tengah semua sorotan, satu nama lain juga mendapat dukungan luar biasa, Coach Indra Syafri. Pelatih yang dikenal tegas namun berhati lembut itu saat ini memimpin generasi muda Indonesia yang syarat potensi. Sosoknya kembali dipercaya untuk membentuk mental serta karakter para pemain muda yang membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Publik percaya kepada Indra Syafri bukan tanpa alasan. Ia adalah pelatih yang tidak hanya disiplin dan keras dalam membentuk etos kerja pemain, tetapi juga mampu memberi kehangatan seperti seorang ayah ketika mereka menghadapi tekanan. Disiplin keras, jangan kendor, coach. Tapi peluk mereka juga ketika lelah, tulis salah satu komentar supporter yang viral di media sosial. Komentar itu mencerminkan apa yang diharapkan banyak orang, kombinasi ketegasan dan kehangatan yang membuat pemain merasa terlindungi sekaligus tertantang. Indra Syafri dikenal sebagai pelatih yang mampu mengeluarkan kemampuan terbaik dari anak-anak muda. Ia percaya bahwa fondasi sepak bola bukan hanya soal taktik dan teknik, tetapi juga tentang karakter. Di bawah kepemimpinannya, para pemain diajarkan untuk tidak hanya menang, tetapi juga berjuang dengan bermartabat, menghormati lawan, dan menjaga diri sebagai contoh generasi muda Indonesia.
Pertandingan melawan Filipina hari ini dipandang sebagai salah satu penentu langkah Indonesia di fase grup. Filipina bukan lawan yang bisa diremehkan, terlebih setelah mereka mendapatkan kemenangan penting di laga sebelumnya. Mereka datang dengan mental tinggi dan keberanian besar untuk membuat kejutan. Namun Indonesia memiliki sesuatu yang lebih kuat, dukungan dari 280 juta rakyat dan semangat juang yang tak pernah padam. Sintayong yang kembali memberi dukungan secara mengejutkan menjadi energi tambahan. Kehadirannya secara simbolis seolah memberi pesan bahwa generasi pelatih dan pemain Indonesia terhubung oleh benang merah yang sama, kecintaan kepada sepak bola dan kebanggaan pada Garuda. Untuk Coach Indra Syafri, saya dan seluruh pecinta sepak bola Indonesia ingin menyampaikan satu pesan, kami mendukungmu sepenuhnya. Kami percaya bahwa kamu mampu membimbing Garuda Muda dengan jalan terbaik. Jangan pernah ragu untuk tegas. Jangan pernah ragu untuk mengeraskan latihan. Tetapi jangan lupa, para pemain muda itu butuh sosok seperti dirimu untuk memeluk mereka ketika tekanan melanda. Dalam tanganmu mereka tumbuh bukan hanya sebagai pemain, tetapi sebagai pejuang sejati. Apapun hasil pertandingan malam ini, kami akan tetap mendukungmu, Coach. Kami akan tetap bangga kepada para pemain muda yang melangkah ke lapangan dengan membawa mimpi besar seluruh bangsa. Karena loyalitas bukan hanya saat menang, justru saat badai datang, kita harus berdiri paling kokoh. Dan kepada Garuda Muda, terbanglah tinggi. Tunjukkan bahwa kalian bukan hanya bermain untuk diri sendiri, tetapi untuk seluruh rakyat yang meneriakan nama Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Malam ini adalah malam kita, malam persatuan, malam di mana semangat 280 juta jiwa menyatu. Mari kobarkan semangat itu untuk Indonesia, untuk Garuda, untuk mimpi kita semua. Bintang calon kapten Arsenal harus mundur, Mikel Arteta sudah siapkan bek sayap kuda liar. 7 hari terakhir menjadi momen gemilang bagi penggemar Arsenal. The Gunners mendominasi Tottenham Hotspur di derby London Utara, memperlebar jarak di puncak klasemen Liga Inggris, lalu bangkit untuk mengalahkan Bayern Munich di Liga Champions, setidaknya di babak kedua. Namun tantangan berikutnya datang akhir pekan ini, bertandang ke markas Chelsea yang berada di posisi kedua. Mikel Arteta diprediksi harus melakukan perubahan drastis pada susunan pemain, termasuk kemungkinan menurunkan bek sayap yang disebut sebagai kuda liar untuk memastikan 3 poin tetap berada di tangan Arsenal. Pertemuan nanti menjadi kompetitif ke-212 antara Arsenal dan Chelsea. Sejak pertemuan pertama pada November 1907 yang dimenangkan Chelsea 2-1, Arsenal justru lebih sering beruntung dengan 85 kemenangan, 60 imbang, dan 66 kekalahan. Sejak Arteta mengambil alih pada Desember 2019, rekor Arsenal melawan Chelsea pun makin sensasional. Menurut Anda, siapa yang seharusnya menjadi starter di laga ini? Apakah Arteta akan benar-benar menurunkan strategi kuda liar? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Kapan Enzo Maresca akan diakui fans Chelsea? Prestasi besar, tapi sepi sorakan. Enzo Maresca membuat awal yang luar biasa di Chelsea, membawa klub menjuarai trofi Eropa, Piala Dunia antar klub 2025, dan finish di zona Liga Champions hanya dalam musim pertamanya. Musim ini, Chelsea berada di peringkat kedua Liga Inggris, bersiap menghadapi Arsenal setelah kemenangan spektakuler atas Barcelona di Liga Champions. Namun, pengakuan penuh dari fans tampaknya masih tertunda. Banyak supporter yang belum yakin dengan sosok Maresca, meski ia dikenal juru taktik ulung yang mampu menyiapkan tim untuk pertandingan krusial. Legenda Chelsea, Gianfranco Zola, pun membela pelatih asal Italia ini, menekankan kemampuan Maresca menjaga keseimbangan tim sekaligus memenangkan pertandingan. Faktor kurangnya apresiasi mungkin karena Maresca datang dari Leicester City, bukan klub besar, dan sifatnya yang kurang hangat dalam berinteraksi dengan publik. Fans Chelsea terbiasa dengan sosok pelatih era Abramovich seperti Mourinho, Conte, atau Ancelotti yang memiliki hubungan emosional lebih dekat dengan penggemar.
Menurut Anda, apakah Mahrezka sudah layak diakui fans Chelsea? Atau apa yang masih kurang untuk membuat supporter benar-benar mendukungnya? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Manchester City siap tikung Liverpool demi 2 bintang Premier League. Manchester City dikabarkan menyiapkan strategi transfer agresif untuk bursa Januari dan musim panas 2026, menempatkan Elliot Anderson dan Antoine Semenyo sebagai target utama. Langkah ini bisa membuat City menyalip Liverpool dalam perburuan 2 talenta muda Premier League tersebut, menurut laporan Daily Mail. Anderson, gelandang 23 tahun Nottingham Forest, tengah naik daun setelah penampilan impresif yang membuatnya jadi pemain kunci timnas Inggris. Forest disebut siap negosiasi jika menerima tawaran besar sekitar 2,16 triliun rupiah. Sementara Semenyo, winger Bournemouth, memiliki klausul rilis 1,4 triliun rupiah meski baru menandatangani kontrak baru Juli lalu. Dengan 6 gol dan 3 assist di Premier League musim ini, performanya makin menarik perhatian klub-klub besar. Persaingan antara City dan Liverpool diprediksi semakin panas. Dengan kekuatan finansial dan strategi rekrutmen matang, City siap melakukan double swap senilai 3,5 triliun rupiah demi mengamankan tanda tangan kedua pemain. Menurut Anda, apakah City bakal berhasil mengalahkan Liverpool di bursa transfer ini? Atau justru The Reds yang akan menang? Tinggalkan komentar Anda. Diskon mengejutkan untuk bomber Dortmund Serhou Guirassy. Apakah Manchester City tancap gas? Masa depan Serhou Guirassy di Borussia Dortmund bisa berubah drastis musim panas 2026. Klausul pelepasannya diprediksi turun menjadi sekitar 50 juta dari 75 juta sebelumnya, membuat minat klub-klub elite Eropa semakin memanas. Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Manchester City, dan Manchester United mendapatkan akses eksklusif ke klausul ini. Guirassy, yang sejak bergabung ke Dortmund pada 2024 mencetak 38 gol dan 9 assist dalam 50 pertandingan, tetap menegaskan ia hanya akan pindah ke klub papan atas dengan ambisi gelar juara dan Liga Champions. Penurunan performa awal musim ini sempat mengkhawatirkan, tetapi striker Prancis itu membalas dengan 2 gol dalam kemenangan 4-0 Dortmund atas Villarreal. Kontrak Guirassy berlaku hingga 2028, namun klausul pelepasan yang goyah membuat Dortmund sadar sulit mempertahankannya jika klub besar mengambil langkah pada 2026. Legenda Jerman, Oliver Kahn, bahkan memprediksi transfer besar bisa terjadi musim panas mendatang. Menurut Anda, akankah Manchester City menyalip klub-klub top lainnya untuk merekrut Guirassy? Atau striker ini akan tetap bertahan di Dortmund? Tulis opini Anda di kolom komentar. Wow, Manchester United capai kesepakatan pribadi dengan Carlos Baleba. Manchester United tampaknya serius memboyong Carlos Baleba dari Brighton. Laporan terbaru menyebut Setan Merah sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan gelandang muda tersebut setelah beberapa pekan terakhir intens berkomunikasi dengan agennya. Baleba, yang pertama kali dikaitkan dengan MU musim panas lalu, tertarik bergabung karena melihat Old Trafford sebagai loncatan penting bagi kariernya. Meski Brighton masih kukuh menjualnya musim panas 2026 dengan harga sekitar 100 juta pounds, MU dikabarkan akan menego untuk mendapatkan harga lebih terjangkau. Selain mendatangkan Baleba, Setan Merah juga berencana memperkuat lini tengah dengan 1 gelandang tambahan. Nama-nama seperti Angelo Stiller, Joe Gomez, Adam Wharton, dan Elliot Anderson dikabarkan masuk radar. Menurut Anda, apakah Baleba akan langsung bersinar di MU? Atau Setan Merah seharusnya menunggu pemain lain? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Kesalahan besar Liverpool seharusnya tak jual Luis Diaz ke Bayern Munich. Liverpool tengah menghadapi musim penuh tantangan dan mantan pemain Inggris Sean Wright Phillips menilai salah satu penyebab utamanya adalah keputusan menjual Luis Diaz ke Bayern Munich. Diaz pindah musim panas lalu seharga 65,5 juta, sementara Liverpool memilih mendatangkan Hugo Ekitike dan Alexander Isak tanpa pengganti sepadan di posisi sayap. Wright Phillips menegaskan melepas Diaz tanpa pemain sayap pengganti adalah kesalahan besar. Beberapa penggemar baru menyadari betapa pentingnya Diaz setelah melihat performanya di Bayern, ujarnya.
Dia sejauh ini telah mencetak 11 gol dan 5 assist dalam 18 pertandingan kompetitif, termasuk gol spektakuler dari sudut sempit saat Bayern imbang 2-2 lawan Union Berlin. Liverpool jelas merindukan larinya yang cepat dan fisik kuatnya, terlihat dalam kekalahan 3-1 dari Arsenal. Wright Phillips menekankan, Anda kehilangan pemain sayap, gantilah dengan pemain sayap lain. Tidak melakukannya adalah kesalahan nyata. Menurut Anda, apakah Liverpool memang salah melepas Diaz atau keputusan klub masih bisa dimaklumi? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. I'll fight for what I love with every breath.